Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Watah nikmat Gusti Allah yang diparing kepada kita sekalian tidak bisa hitung, mulai dari lahir sampai hari ini. Kadang-kadang manusia juga lupa itu bahwa sebenarnya kebutuhan, keinginan, fasilitas hidup seseorang itu sebenarnya sungguh dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Allah wanti-wanti agar supaya hambanya pinter-pinter bersyukur kepada Allah, sampai-sampai dengan diberi janji oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Yang ketiga, kita tetap meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu kapan kita mati, kapan kita dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebuah kewajiban kita menyempurnakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sangu mati, sebagai bekal nanti hidup di akhirat. Karena sesungguhnya seseorang yang paling bertakwa itulah, kata Allah, yang dimuliakan hidupnya, dimuliakan oleh Allah hidupnya di dunia dan di akhirat. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Monggo kita sami-sami terus ibadah kepada Allah, terus berbuat baik, agar supaya pada kiranya nanti kita sampai kepada la'allakum tattaqun, yang sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Pasti ini seluruh bangsa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu bersemangat di dalam hidup ini, di dalam mengisi kemerdekaan ini, di dalam mensyukuri nikmat Allah yang berupa kebebasan hidup setelah terbelenggu oleh kolonial penjajah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ungkapan syukur yang utama adalah berbuat sesuatu yang bermanfaat. Hendaklah kita bisa sama-sama merenungkan sudah seberapa banyak sumbangsih kita kepada bangsa ini, kepada negeri ini. Untuk itu marilah kita mencontoh dan menghidupkan semangat para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taksabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan bahkan mendapat rezeki darinya. Jemaah sekalian rahimakumullah, Otto Iskandar Dinata yang hidup pada tahun 1897 sampai 1945 pernah berkata, kalau Indonesia merdeka boleh ditebus dengan jiwa seorang anak Indonesia, saya pasti mengajukan diri sebagai kandidat yang pertama untuk pengorbanan ini. Sebagai pewaris negeri harus semangat mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 84. Kul kulli ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda'a sabila. Katakanlah, tiap-tiap orang yang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa sebenarnya jalan yang paling benar. Jemaah sekalian rahimakumullah, Sultan Syahrir, seorang politikus ulung pada zamannya, Perdana Menteri pertama Indonesia yang hidup pada tahun 1909 dan wafat 1966, mengatakan, kemerdekaan nasional bukanlah pencapaian akhir. Kemerdekaan adalah bukan pencapaian akhir. Tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian terakhirnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim memberikan panduan kepada kita sekalian bagaimana cara mengisi kemerdekaan bangsa ini. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memakmurkannya bangsa Indonesia, memakmurkannya bumi Indonesia. Itu yang pertama. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hud ayat 61 yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Lalu Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia Allah telah menciptakan kamu dan bumi atau tanah
dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa-doa hambanya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini mengisyaratkan kepada manusia untuk menjadi khalifah dalam rangka memakmurkan bumi Allah sebagai wakil Allah di bumi, agar supaya sumber daya alam ini dimanfaatkan betul oleh sesama manusia, agar supaya bermanfaat bagi banyak orang. Ini adalah tugas manusia sebagai salah satu wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Wahbah Az-Zuwaili, pakar fikih dan tafsir dari negeri Suriah, dan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, mudaris tafsir, ahli tafsir Universitas Islam Madinah, memberikan contoh kepada sesama di dalam mengisi negaranya, di dalam memanfaatkan hidupnya untuk kepentingan orang banyak, yaitu dengan mendirikan tempat tinggal dan menanam pepohonan. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, cara yang kedua adalah beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 29. Allazina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Beriman kepada Allah, memohon kekuatan kepada Allah, kemudian digunakan untuk beramal soleh, menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Cara yang ketiga jamaah sekalian rahimakumullah adalah dengan bekerja sama di dalam menegakkan kebenaran dan menguatkan kesabaran. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 3, Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, saling menyapa, tegur sapa di antara sesama, ini sejatinya adalah sesuatu yang saling menguatkan satu sama lain, agar supaya kita sama-sama bisa menikmati indahnya bumi ini, menikmati karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan kepada hambanya. Tetap berkarya untuk bangsa dan negara dengan semangat dan keikhlasan. Abdullah Gim Nastiar itu pernah mengatakan, kemerdekaan hakiki adalah bila kita tidak diperbudak keinginan untuk dipuji, untuk dihargai, untuk dihormati, untuk dibalas budi oleh pihak lain. Tetapi kemerdekaan adalah hak bagi orang-orang yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan barokahnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada negeri tercinta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbikum irham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Innal hamdalillahi rabbil alamin. Hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.